Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasma' wa min du'a'in la yusma'. Ya hadirin rahimakumullah al-hibbah, Bapak Ibu keluarga semua yang kami muliakan, khusus orang tua kita Pak Edi. Kurang Pak senderan sudah. Ada yang kurang Pak, ada. Mumpung Bang Iwan belum mulai nulis-nulis ya. Apa yang kurang Pak Ibi? Apa ya? Ini pakai. Halo. Sebelum ini kita sudah membahas tentang kurikulum Ramadan, pokok-pokok hal-hal utama yang harus kita perhatikan di bulan Ramadan. Malam ini mari kita bahas satu hal penting lagi di bulan Ramadan. Ya. Ini Ramadan tinggal 11 hari ya. Terhitung maghrib ini 11 hari lagi insya Allah. Ya, karena kalau bulan apa? Sa'ban ini sudah hari keberapa nih? 19. Ya, 19. Artinya tidak lama lagi kita akan jumpa dengan Ramadan. Kita juga tidak tahu Ramadan kakek apakah rumah ini masih terbuka atau tidak. Amin, buka. Insyaallah Tuhan buka. Kita bahas satu surat pendek di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang satu hal yang istimewa sekali, ya, yang tidak kati selama 1 tahun itu hanya ada 1 kali, ya, 365 hari dalam setahun itu dia hanya ada 1 hari, dan itu adanya di bulan Ramadan. Dan malam ini yang harus kita kejar, ya. Kita akan bahas surat Al-Qadar, ya. Dan sengaja jauh-jauh hari, karena apa? Karena kata ulama sangat sulit mendapatkan Lailatul Qadar itu kalau persiapannya tidak dari sekarang, tidak dari awal Ramadan. Kalau sudah dekat-dekat Ramadan baru nyari-nyari, khawatir tidak dapat. Ya. Jadi surat Al-Qadar ini kalau berdasarkan urutan turunnya, ya, kita lihat apa biodata suratnya dulu sebentar ini, karena pendek kita bisa bahas. Kita membahas surat Al-Qadar. Surat ini turunnya di Makkah, maka dia diberi nama Makkiyah. Ya, ini yang menarik. Kenapa? Karena perintah Ramadan, perintah puasa di bulan Ramadan itu di Madinah tahun kedua Hijriah. Jadi pemberitahuan tentang malam Lailatul Qadar ini
bukan sesudah adanya Ramadan. Jadi sebelum Ramadan diwajibkan, sebelum di bulan Ramadan umat Islam diwajibkan puasa. Ya. Ini surat kalau berdasarkan urutan turunnya, ya ini urutan ke-25. Al-Qadar di sini. Sebelum Al-Qadar ini surat Abasa wa tawalla, surat yang ke-24. Nanti Wahyu yang ke-26, ini surat Asy-Syams, wasyamsi wadhuhaha. Ini kalau berdasarkan urutan turunnya. Tapi kalau tengok di mushaf, dia urutan ke berapa tuh? 97. Sebelumnya Al-Alaq, sesudahnya Al-Bayyinah. Nah, ini maksud itu. Ini kalau menurut tertib urutan turun. Kalau ini urutan turun. Kalau berdasarkan urutan di mushaf, ini sengaja sebentar saya tulis ini supaya apa? Ada satu poin yang mau saya tekankan. Kalau di mushaf dia 97, yang ke-96 adalah Al-Alaq. Al-Alaq ini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Nanti baru di sini Al-Qadar. Nah, nanti sesudahnya surat yang ke-98 Al-Bayyinah. Satu poin yang mau saya sampaikan bahwa urutan Al-Quran ini semuanya berdasarkan desain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terjadi kebetulan, baik berdasarkan urutan turunnya ataupun berdasarkan tertib di mushafnya. Ya, nih. Sekarang mari kita tengok misalnya, kalau jadi urutan-urutan ini sekali lagi semuanya sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Sehingga ada satu ilmu dalam ilmu tafsir itu namanya, satu cabang ilmunya al-munasabah, yang mempelajari hubungan antar surat. Jadi di Abasa ini diceritakan tentang Al-Quran yang mulia. Apa ayatnya itu? Suhufi apa tadi? Fi suhufin. Dia dalam surat Abasa itu ada ayatnya nanti fi suhufim mukarramah, di dalam kitab yang mukarramah, yang mulia. Fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah, yang di satu tadi mulia, kalau ini marfu'ah yang ditinggikan, mutahharah dan yang disucikan. Dan diturunkannya kepada siapa? Kiramim, melalui siapa? Kiramim bararah. Ya, di surat ini di Abasa diceritakan Al-Quran yang mulia yang dibawa oleh utusan Allah yang mulia. Fi kiramim bararah. Sambungannya? Lah, satu ayat sebelumnya. Sufi mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah, kiramim bararah. Kiram malaikat yang mulia, bararah juga yang disucikan. Oke. Nah, di Al-Qadar itu cerita yang mana yang disebut dengan kitab yang mulia, yang ditinggikan, yang disucikan itu. Nah, di dalam Al-Qadar itu disebut, yaitu Al-Quran. Ya. Oh, kalau berdasarkan urutannya dalam Al-Quran lebih juga berhubungan. Dalam Al-Alaq ini diperintah untuk membaca. Apa yang dibaca? Allah sebutkan dalam surat Al-Qadar ini. Gitu ya. Maaf saya tidak terangkan sampai situ, panjang nanti. Jadi sekali lagi urutan Al-Quran itu, kenapa tidak Al-Alaq duluan? Kan dia yang turunnya duluan, taruhnya harusnya di muka gitu. Kenapa Al-Fatihah? Semuanya berdasarkan
Ya, ketentuan Allah yang semua ada hikmahnya. Ya, baik. Di biodata dulu, makiyah, urutan. Jumlah ayatnya berapa ini Pak? Ada 5 ayat, ada 30 kata, ada 112 huruf. Nah, ini kalau ada yang menghitung. Saya ingatnya dia 30 kata yang surah Al-Qadar ini. Karena Ibnu Abbas punya penjelasan terkait, punya penafsiran sendiri gitu. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Kata beliau. Ada 2 penjelasan Ibnu Abbas itu. Lailatul Qadar itu kata beliau, tengok dari ini hanya ra'yu ya, bukan panduan. Ini hanya apa? Pikiran-pikiran Ibnu Abbas, tapi banyak dirujuk oleh umat Islam. Jumlah kata dalam surat Al-Qadar itu ada 30. Ya. Nanti pada kata ke-27 itu adalah hiya matla'il fajr. Kata ke 27-nya yang menunjukkan itu Al-Quran. Maka dia bilang, oh Lailatul Qadar itu tanggal 27. Atau Lailatul Qadar, tulisan Lailatul Qadar itu ada 9 kata Ibnu Abbas. Kata Lailatul Qadar itu disebut 3 kali katanya. 9 kali 7. Ini penjelasan ya, bukan cocokologi bukan, tapi apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Tapi memang kita lihat di Mekah, di Madinah itu kalau 10 hari terakhir Ramadan yang paling ramai memang tanggal 20. Tapi wallahu alam, sekali lagi Allah lah yang tahu. Ya, baik. Ini biografinya. Ayat ini, surat ini cerita tentang diturunkannya Al-Quran. Ya. Kita tengok ya sekarang. Bismillah. Dijelaskan dalam beberapa tafsir, surat ini Allah turunkan kepada Nabi dan sahabat dan juga kepada kita semua, itu untuk memotivasi kita, memotivasi Nabi dan para sahabat agar lebih semangat di dalam beribadah. Kenapa? Karena sahabat itu terkagum-kagum ya, mendengar orang-orang sebelum kita, sebelum zaman Nabi Muhammad yang umurnya panjang-panjang, sehingga bisa beribadah lama. Sementara kita umat Nabi ini umurnya ya, kata Nabi itu, amaru ummati, umur umatku itu, kata Nabi di dalam hadisnya, beliau bilang begini, amaru ummati ma baina sittina ila sab'ina. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqlahum, tapi ada sedikit di antara itu mayajuzu dzalik. Ada yang lebih dari itu, tapi sedikit. Jadi kalau ada yang lebih dari 70 tahun berarti bonus. Termasuk yang sedikit ya, Pak. Nah, dengar cerita orang-orang lain, umat-umat terdahulu itu panjang-panjang umurnya, sehingga kemudian Allah memberitahu bahwa jangan sedih, karena sesungguhnya ada satu malam yang kalau dipergunakan dia pahalanya lebih dari 1000 bulan. Jadi singkat cerita dikatakan kalau dalam tafsir asbabun nuzulnya ini, jadi Rasulullah itu pernah cerita kepada sahabatnya bahwa ada orang-orang dahulu dari kalangan Bani Israel yang dia mampu berjuang
fisabilillah itu selama 1000 bulan. Terus menerus, tidak berhenti. Siangnya berjuang, malamnya ibadah. Jadi jihad fisabilillah selama 1000 bulan. Sehingga sahabat itu terkagum-kagum. Tapi di balik itu sahabat juga gelisah, risau. Berarti kalau mereka umurnya lebih dari 1000 bulan itu kan 83 tahun, bisa berjuang, berarti umurnya lebih dari 80 tahun, panjang-panjang. Dia bisa berjuang sampai 83 tahun, 1000 bulan lebih itu. Lah kita yang umurnya pendek, macam mana ngalahin dia? Bisa jadi kita masuk surga bi ghairi hisab, tanpa dihisap itu. Jadi sebagian sahabat risau, gelisah. Nah, di saat gelisah inilah Allah turunkan surat Al-Qadar ini. Nanti diceritakan juga kasus yang sama. Ada orang-orang dari keturunan Bani Israel itu yang jumlah puasanya lebih dari kita. Kita puasa sebulan, ya dah, antara 29 atau 30 hari. Nabi Daud puasanya 180 hari. Karena Nabi Daud itu puasanya selang-seling, sekali puasa, sekali buka, sekali puasa, sekali buka. Nah, macam mana ngalahinnya gitu. Nah, di tengah kerisauan itulah maka kemudian dalam penjelasan dikatakan Allah turunkan surat ini kepada para sahabat, ya. Bahwa ada satu malam yang dia istimewa sekali malam ini, ya. Kenapa kita bahas malam ini? Agar kita bisa merencanakan jauh-jauh hari, ya, sehingga kakek jangan salah perencanaan kita itu, ya. Baik, mari kita lihat suratnya. Bismillah. Inna, ayat 1, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ayat 1. Mari kita tengok ayat 1 ini. Inna, yang jadi pertanyaan ulama, sungguh kami turunkan dia, itu dia. Sungguh kami turunkan dia pada malam yang penuh dengan kemuliaan. Ini jadi pertanyaan para sahabat, kenapa dia? Siapa yang dimaksud dia ini? Ini kan kata ganti dia. Biasanya misal, ya, misal ini Mas Yuli tinggal di Sungai Kambang, dekat rumah sakit. Dia, baru dia gitu kan, sesudah disebutkan nama terlebih dahulu. Kalau ini tidak, langsung dia gitu. Kenapa ini? Ini yang jadi pertanyaan pada ulama tafsir. Tapi kita mulai dari sini dulu. Pertama, inna. Inna ini sungguh. Sungguh kami. Sungguh kami turunkan, kami telah turunkan dia. Kami telah menurunkan, maksudnya dia ini ternyata Al-Quran, ya, di Laila, malam Qadar. Saya tulis malam Qadar dulu, ya. Mari kita bahas ayat ini. Kita lihat ayat ini. Pertama, inna, sungguh kami. Ini yang jadi rujukan orang-orang zindik Nasrani. Allah saja nyebut dirinya kami kok. Inna, kami. Berarti Allah itu tidak satu, karena Allah menyebut dirinya kami. Ya, Bang? Ya, beda. Ngajak pusing.
Ini yang dipakai oleh zindik orang-orang orientalis ya untuk membuat umat Islam bingung. Ini Allah nyebut dirinya kami nih, berarti Allah tidak sendiri. Nah, oleh ulama tafsir disebutkan begini. Allah kadang menyebut dirinya itu aku. Kadang menyebut dirinya kami. Kadang di dalam Al-Qur'an menyebut dirinya dia. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau bertanya hambaku tentang aku, ibadi anni fa inni, sungguhnya aku qarib, aku itu dekat. Kadang Allah sebut dirinya ya. Kalau terkait masalah ibadah, Allah akan sebut dirinya itu pakai kata inni. Ya, ibadi anni fa inni qarib fa'budni, misalnya gitu. Jadi kalau terkait urusan ibadah, Allah sebut dirinya itu aku. Ya, untuk menunjukkan bahwa Allah itu dekat sama kita. Atau kadang kata aku itu untuk menunjukkan kemarahan Allah. Inna azabi, sungguhnya azabku gitu. La syadid. Tapi kalau kami, pakai kata kami ini biasanya untuk menunjukkan sebuah proses. Apakah proses penciptaan atau ini proses menurunkan, ada aktivitas. Ya. Kenapa Allah pakai kata kami? Untuk menunjukkan bahwa dalam proses itu Allah melibatkan yang lain. Dalam menurunkan Al-Qur'an ini Allah melibatkan malaikat Jibril. Itu maksudnya kenapa pakai kata kami. Jadi kalau dalam Al-Qur'an nanti ketemu kata-kata kami itu biasanya proses. Apakah proses penciptaan bumi, proses penciptaan alam semesta, pokoknya ada prosesnya gitu ya. Itu kalau kami. Kalau dia biasanya banyak lagi untuk menunjukkan kata ganti yang ketiga ya. Innahu huwal azizul ghafur, sesungguhnya dia ya. Jadi kami ini satu tadi ya lita'zim. Yang pertama menunjukkan bahwa Allah melibatkan makhluknya. Maksudnya siapa? Malaikat Jibril. Ya, yang kedua kenapa pakai kata kami di sini? Bahasa Arabnya itu lita'zim. Untuk mengagungkan. Kenapa mengagungkan? Ya, antar. Lanjut. Mana? Tengok yang kosong. Lagi nak sini nak duduk. Oh sudah bang. Tanya ada lagi tak bu? Oh saya sudah. Ya, jadi inna, sungguh kami. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan kok Allah pakai kata kami, jawabannya sederhana. Dua. Satu, karena Allah dalam proses tadi ya, melibatkan makhluknya, atau untuk dita'zim, mengagungkan. Peristiwa menurunkan Al-Quran ini sungguh peristiwa yang sangat agung. Peristiwa turunnya Al-Quran ini peristiwa yang sangat mulia. Maka dita'zim pakai kata kami. Yang kedua, anzalna. Nah, ini anzalna, nih ya, kami turunkan. Apa yang dimaksud di ayat ini? Supaya jangan salah nih ya, Pak Bu ya. Nih saya tulis nih. Kadang Allah pakai kata, kalau turun itu, kadang Allah pakai kata nazala. Nazala ini artinya dari tempat yang tinggi ke tempat yang bergerak, dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, artinya turun. Ya. Nanti kadang Allah pakai kata nazzala. Nih, pakai tasdid nazzala. Kadang Allah pakai kata anzala. Nanti kadang lagi di tatanazzalu. Ada lagi nanti di ayat berapa itu? Tanazzalu, maaf. Nanti di dalam surat Fussilat ada lagi tatanazzalu, pakai tanya dua.
Nah, di sini pakai anzala, ya. Apa bedanya? Nih supaya langsung semuanya paham ya. Kalau nazzala saja artinya turun. Kalau pakai tasdid nazzala maka artinya turun berulang-ulang. Ada repetisi, ya. Kalau alama belajar, kalau alama sekali belajar, kalau alama berulang-ulang, alama bil qalam gitu. Nah, kalau nazzala ini artinya turun, ya, berangsur-angsur. Maaf, berulang-ulang maksudnya apa? Berulang-ulang. Tadi maksudnya berulang-ulang apa? Bertahap, berangsur-angsur. Ya. Kalau anzala turun sekaligus. Ini kata dasarnya kalau ini kata dasarnya ya. Nanti perubahannya jadi anzala, nazzala, tanazzal. Kalau anzala ini turun sekaligus. Ya. Turun sekaligus. Bukan turun ayat per ayat atau surat per surat, tapi turun langsung satu kitab tuh 30 juz 114 surat itu. Itu anzala. Kalau tanazzalu pakai ta lagi depannya, turun karena nazzala ini berangsur-angsur, ta ini menunjukkan banyak. Turunnya bertahap tapi dalam jumlah yang banyak. Siapa yang waktu ini di ayat nanti wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalu malaikatu warruh. Yang turun waktu itu adalah malaikat. Bagaimana mereka turun? Tanazzalu. Tanazzalu itu turunnya bertahap, berulang-ulang nih. Ya, turunnya berulang-ulang maksudnya, saya tulis dulu ya. Turunnya berulang-ulang dan huruf ta ini menunjukkan dalam jumlah yang besar. Apa maksudnya? Jadi malam itu malaikat yang turun itu tanazzalu, malaikat itu turunnya berulang-ulang, berombongan-rombongan, tapi tidak sekaligus. Hanya sekali turun itu jumlahnya sangat banyak. Kalau kita baca hadis, malaikat kan tawaf juga. Kita tawafnya di Ka'bah. Malaikat kata Allah juga tawaf. Di mana mereka tawafnya? Kalau kita berdiri di Ka'bah itu, tarik garis lurus ke atas ke langit, entah berapa jauh, Allahu a'lam. Nanti di atas ada yang namanya Baitul Ma'mur, Ka'bahnya para malaikat. Ya, di Baitul Ma'mur itu malaikat juga melakukan tawaf. Sekali tawaf dikatakan malaikat itu sekali tawaf 70.000 malaikat sekali tawaf di Baitul Ma'mur. Dan ketentuan Allah, siapa yang sudah tawaf tidak boleh lagi ngulang. Sejak alam ini diciptakan sampai nanti terakhir hari kiamat. Sekarang pertanyaan, kira-kira berapa jumlah malaikat? Karena sekali tawaf 70.000, siapa yang sudah keluar ganti rombongan baru, tawaf lagi ganti rombongan baru. Mulai dari alam mereka diciptakan, malaikat diciptakan sampai ke hari kiamat, tidak putus-putus tawaf di Baitul Ma'mur itu, Baitul Izzah itu. Ya, coba bayangkan. Nah, ini yang dimaksud tatanazzalu, karena malaikat itu sekali turun berombongan dia, ya. Dan berombongan itu tadi banyak sekali, bukan siko 2-3 sekali datang, mungkin 70.000 pakai datang lagi 70.000. Ya. Ini maksud tanazzal.
Sudah ya? Di sini Allah pakai kata anzala yang ini. Allah turunkan sekaligus, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguh telah kami turunkan sekaligus. Tapi ya, berarti ini yang dimaksud adalah bukan malam yang dimaksud ini bukan malam setiap nabi terima wahyu itu, tidak. Misal nabi lagi tidur tiba-tiba terbangun lalu tersenyum turun surat inna atainakal kautsar itu. Bukan itu maksudnya. Kalau itu ini turun berangsur-angsur nih, nazzala. Kalau ini anzala, turun sekaligus. Nih coba perhatikan. Satu di surat ini Al-Qadar ya. Al-Qadar. Nanti ada lagi dalam surat Ad-Dukhan. Surat keberapa Ad-Dukhan itu? Surat Ad-Dukhan. Saya tulis dulu nama suratnya. Surat Kabut awan. Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatim mubarak, kata Allah di ayat ini. Jadi kalau di surat Al-Qadar disebut malam itu adalah malam yang penuh kemuliaan. Kalau di Ad-Dukhan disebut malam turunnya Al-Quran itu malam yang penuh dengan keberkahan. Kapan? Nanti Allah. Nih masih pakai kalimat kata yang sama ya. Nanti dalam surat yang sudah kita bahas minggu lalu, Al-Baqarah ayat 185, Allah bilang, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Berarti iya, dia diturunkan malam, di malam yang penuh kemuliaan, di malam yang penuh dengan keberkahan. Bulannya bulan Ramadan. Sudah? Nih saya ingin memberi dalil kenapa kita nuzulul Quran itu tanggal 17. Karena tahun lalu diributkan orang. Nuzulul Quran ya apa tanggal 17? Bukan di tanggal 27, bukan di tanggal ini, bukan di tanggal itu. Sekarang kita tengok Al-Quran saja menjelaskan ya. Jadi waktunya memang malam. Malam itu disebut malam qadar atau malam yang penuh keberkahan. Di surat Al-Baqarah ayat 185 dipertegas lagi. Iya malam tapi di bulan Ramadan. Terus tahu di mana ketemunya tanggal 17 Ramadan? Maka ulama kita itu pakai malam nuzulul Quran itu 17 Ramadan. Di surat Al-Anfal ayat 41. Ya, di pertengahannya, maaf saya lihat Quran dulu. Itu cerita serius dah yuk. Ngantuk baru kita nih. Apa? Tidak ya? Tablet ini. Jadi di dalam surat Al-Anfal ayat ke 41 nih kata Allah Subhanahu wa taala di pertengahan ayatnya, wa ma anzalna ala abdihi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Jadi kata Allah, wa ma unzila, sungguh dan apa kami turunkan ala abdina, kepada hambaku, yaumal furqan, pada hari pembeda. Yang dimaksud hari pembeda di situ adalah ini cerita perang Badar. Yaumal taqal jam'an, ketika bertemunya dua pasukan di perang Badar itu. Kapan perang Badar itu bertemu terjadinya? Ramadan, bulannya, tanggalnya tanggal 17. Hari itu malam Jumat ketemunya itu sebelum perang. Ayat ini, wa anzalna ala abdina yaumal furqan. Jadi yang dimaksud di ayat ini nih, hari bertemunya tentara Islam dengan tentara kafir musyrikin dalam perang Badar itu, itulah hari turunnya Al-Quran pertama
secara keseluruhan kata Allah Subhanahu wa taala di surat ini, dan ditelisik di sejarah kapan perang Badar itu 17 Ramadan. Ini kalau nyari dalil kenapa nuzulul Quran itu tanggal 17. Dalil ini ya, surat Al-Anfal ayat 41. Jadi bid'ah ada kita nih. Maaf Bu, kadang ada sebagian ya yang bilang Nabi tidak kati peringatan-peringatan yang begitu. Tapi tanggalnya sudah tepat, tanggalnya benar. Ya. Jadi kalau ada enggak tanggal 27 atau tanggal ini tanggal di mana Al-Quran diturunkan sekaligus. Ini bukan tanggal waktu turun surat Al-Alaq itu Bang, bukan. Yang dimaksud di sini bukan turun Iqra, malam Iqra itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu, bukan itu yang dimaksud di surat ini. Ini yang dimaksud adalah malam ketika Al-Quran turun sekaligus 30 juz 114 surat itu. Al-Quran itu yuk turun 2 kali. Pertama, nah ini saya lupa jelaskan ini. Agak tambah bingung gitu kalau tidak dijelaskan. Al-Quran itu turun 2 kali. Ya. Turun Al-Quran itu 2 kali. Yang pertama turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit bumi, tempat yang langit yang paling dekat dengan bumi, disebutnya Baitul Izzah. Di mana tempatnya? Mudah-mudahan kakek kita tahu ya. Sekarang belum sampai kita di situ. Yang dekat-dekat dulu lah kita. Alam barzah dulu. Ya. Nah ini diturunkan sekaligus nih 30 juz, dan ini yang dimaksud itu. Nah kalau turun yang kedua, turun dari Baitul Izzah ini kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi secara berangsur-angsur selama 22 tahun sekian bulan. Ya, itu yang dimaksud turun, proses turunnya itu 2 kali. Ya. Ya. Bukan Pak, Bu. Ulang, saya ulang. Jadi yang pertama Bu, turun sekaligus itu 30 juz. Malam ini, malam Lailatul Qadar ini turun dari Lauhul Mahfuz ya ke Baitul Izzah, ke langit bumi. Di mana Baitul Izzah itu belum ditunjuk petanya. Pokoknya Nabi kita diberitahu bahwa dia ke langit bumi turun sekaligus 30 juz. Sesudah itu barulah malaikat Jibril membawanya kepada Nabi berangsur-angsur selama 22 tahun sekian bulan sekian hari. Maka orang sebutnya 23 tahun nih. Saya sebut 23 tahun. Ya, jadi itu yang dimaksud Al-Quran itu turun 2 kali. Jadi kalau ada orang nyebut Al-Quran turun 2 kali, jangan pula dibantah. Pak Ida berkali-kali gitu. Iya juga benar, tapi yang dimaksud turun 2 kali itu ini. Ya, nah yang dimaksud di ayat ini adalah Al-Quran yang turun sekaligus. Ya, fi dalam, Laila malam. Laila itu hitam, pekat, gelap malam. Jadi kalau ada orang namanya Laila, Laila Majnun. Ya, kalau Laila ini artinya malam, dari kata hitam, gelap, pekat gitu ya. Lalu Al-Qadar. Nah, sekarang kita tengok Qadar. Al-Qadar ini maknanya dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan ada 3. Ya. Qadar yang pertama ini, nah malam Lailatul Qadar nih ya. Apa yang dimaksud Al-Qadar di sini? Yang pertama bilang ini Al-Qadar di sini artinya kemuliaan. Ya. Qadar artinya kemuliaan. Malam yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa mulia? Karena di malam itu diturunkan sesuatu yang mulia, yang membawanya utusan Allah yang mulia, malaikat Allah yang mulia, yang menerimanya
hamba Allah yang mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang mulia Mekah dan Madinah, malamnya menjadi malam yang mulia juga. Lailatul Mubarak kalau dalam surat Al-Baqarah. Ya, artinya kemuliaan. Maka siapapun yang dekat nanti dengan apa yang diturunkan di malam ini, dekat dengan Al-Quran maksudnya, maka dia akan ikut mulia. Yang kedua, dalam tafsir Al-Qurtubi diartikan Al-Qadar ini maksudnya adalah malam ditentukannya qadar seseorang, takdir seseorang selama 1 tahun ke depan. Malam ditentukannya, ya, nanti di ujung ayat soal apa? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin. Ya, jadi yang dimaksud malam ini adalah malam ketentuan al-qadar, ketentuan atau takdir seseorang itu dituliskan. Maka siapa yang di malam itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku hambamu yang saleh, salihah, anak-anakku anak yang baik, pekerjaanku lancar, rizkiku lancar, barokah. Maka Allah kalau diaminkan, Allah kabulkan, maka selama 1 tahun akan baik. Malam ini, malam penentuannya. Makanya sahabat-sahabat itu dikejar malam ini, karena malam ini malam yang menentukan. Yang ketiga, qadar ini artinya sempit, sesak. Ya, sempit atau sesak. Kenapa disebut sempit, sesak? Karena kata Nabi malam itu, nih bang, karena selalu tadi turun semua malaikat, semua, sehingga saking banyaknya itu dia memenuhi bumi, langit, dan antara keduanya, antara bumi dengan langit. Dalam hadis itu disebutkan jarak antara malaikat itu hanya 1 jari ini. Jarak antara malaikat, cuma kita tidak tahu bentuknya macam mana. Dalam hadis yang lain dibilang seperti pasir, lautan pasir itu seperti itulah banyaknya malaikat, susah semua, berdesak-desakan turun ke bumi itu, berdesak-desakan. Sampai dalam penjelasan yang lain sampai dikatakan apa, saking sempitnya itu berbunyi, berderak-derak gitu. Dalam tafsir Al-Qurtubi, ya. Saking rapatnya, banyaknya. Berapa banyak Ustaz? Hitunglah yang ini tadi. Yang sekali tawaf di Baitul, tadi itu makmur itu 70.000, sudah selesai tawaf 7 kali, mereka harus keluar diganti. Sehari bentah berapa puluh rombongan, berapa ratus rombongan, kali sebulan, kali setahun, kali sejak pertama kali diciptakan, sampai kagak selesai. Ya, jadi mereka semua memenuhi, malaikat ini memenuhi bumi, langit, dan diantara keduanya. Tidak hanya langit 1, langit bumi, langit 2, langit 3, semua turun. Kenapa mereka turun? Karena rindu katanya. Dan Allah tidak beri izin, mereka kepengen. Jadi ibarat kita tuh, ini pakai kita ya, dah, ibarat kita. Jadi setiap kita ini punya 2 pintu di langit itu. Pintu rezeki, ya, dan pintu tempat turun naiknya amal kita itu dicatat. Setiap amal kita itu naik dicatat, itu kan terbuka pintu itu. Maaf kalau boleh kita ibaratkan sekarang nih, ada notifnya macam WA tuh, teng gitu. Mas Iwan melakukan amal soleh. 4 menit kemudian bunyi lagi teng, Mas Iwan melakukan amal soleh. Semenit teng, kalau makin cepat makin banyak gitu, bunyi terus. Ini kata ulama tafsir, ya.
Itu pintu dicatatnya amal baik, amal soleh itu. Sehingga karena sering yang berbunyi teng 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 teng, gitu kan, malaikat penasaran siapa orangnya ini? Siapa orangnya ini? Mau turun tidak diizinkan sama Allah. Mau turun tidak diizinkan oleh Allah. Ya. Jadi ibaratnya malaikat kemudian melihat ke bumi itu seperti kita melihat ke langit. Ada bintang yang cahayanya, amal soleh itu bercahaya. Jadi ada, dia tengok, malaikat itu melihat ada, seperti kita melihat bintang tuh, ada bintang yang cahayanya 5 watt, ada yang cahayanya 50 watt, ada yang cahayanya 500 watt, ada yang cahayanya bulan purnama, terang belang cantik sekali gitu. Makin banyak amal solehnya, maka makin terang benderang dia. Sehingga jadi seleb ibaratnya gitu. Kita nonton di TV seleb tiap sebentar muncul, lama-lama kepingin ketemu dia nih. Hebat nih kan orang ini. Ya, tafsirkan seperti itu. Ya. Oke. Jadi sempit, sesak, penuh langit, penuh bumi, langit, dan diantara keduanya dengan malaikat yang semuanya turun ingin melihat hamba Allah yang siapa tuh yang motifnya paling tinggi, paling banyak sekali, ngetop seleb lah gitu. Tapi ingat ya, di dalam tafsir Fathul Qadir dijelaskan nanti malaikat itu turunnya kemana? Jawabannya ke masjid. Kapan? Nah, itu yang kata Nabi, cari dia di 10 hari terakhir. Ibnu Abbas yang bilang, cari dia di 10 hari terakhir, terutama di 5 malam. Malam yang ganjil, kan 5 dah, 21, 23, 25, 27 dan 29. Cari dia di 10 terakhir, di 5 malam, di malam yang ganjil. Dan dikatakan malaikat itu turunnya ke masjid. Apa yang mereka lakukan? Ada yang mengucapkan salam kepada orang yang mereka rindukan itu. Ada yang mengatakan wala takhafu alla takhafu wala tahzanu. Jangan kamu takut. Sehingga orang yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu, dia akan jadi hilang rasa takutnya, rasa cemasnya terhadap kehidupan dia. Wala tahzanu, jangan bersedih, sehingga dia jadi orang yang selalu optimis, gembira dia menghadapi masa depan itu. Wa absyiru bil jannah, tafa'ul, dia optimis juga akan ke akhir yang baik. Ya, itu dalam surat Fussilat. Oke. Nah, ya sampai di sini ya. Jadi makna qadar ini tidak hanya dalam tafsir, tidak hanya malam yang penuh kemuliaan, tapi juga disebut malam ditentukannya takdir seseorang untuk 1 tahun ke depan. Nah, ini yang 2 poin ini sangat penting, tiga-tiganya penting. Karena siapa yang bertemu dengan malam ini, maka dia akan ikut mulia. Siapa yang bertemu dengan malam ini, maka doa-doa dia dikabulkan, maka takdir dia selama 1 tahun itu sesuai dengan apa yang dia doakan, apa yang dia minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita maksud kemarin, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Ujungnya la'allahum yarshudun, rasyada, diberi petunjuk, diberi tenaga, dan diberi keistiqomahan, keteguhan hati. Dari sini hubungannya juga ke sini. Ya, plus juga tadi saking sempit susahnya, maka malaikat semua ingin bertemu dengan orang yang bikin dia penasaran. Kita lanjut ke ayat 2. Kita belum masuk ke pesannya nih ya. Kenapa kita harus pahami surat Al-Qadar ini sebelum bulan Ramadan. Ayat kedua. Oke, kalau ada pertanyaan di akhir ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar.
Wa ma adraka. Oke. Tahukah kamu apa itu? Ya, malam Lailatul Qadar itu. Ayat 2 ya. Kalau sebuah ayat di dalam Al-Qur'an pakai kata adraka, ingat ya. Itu artinya ini nih, kalau bahasa Arab namanya istifham takriri. Kalimat tanya yang berfungsi menegaskan, bukan meminta jawaban. Ya, istifham takriri namanya. Kalimat tanya yang merupakan penegasan. Jadi kalau dalam Al-Qur'an pakai wa ma adraka, seluruh ulama tafsir sepakat. Kalau ada pakai kata adraka, itu artinya kita tidak akan pernah tahu. Sampai hari kiamat, kalau ada dalam Al-Quran kata-kata wa ma adraka, itu artinya kita tidak akan tahu, kecuali setelah diberitahu. Kalau tidak diberitahu, kita tidak akan tahu. Macam mana malam Lailatul Qadar itu? Tidak tahu ya. Nabi Dewi tidak tahu. Nabi cuma bisa bilang ciri-cirinya pagi hari. Ya, suasananya seperti apa dikasih tahu. Tapi kapan malam itu tidak tahu. Seperti apa penuh sesaknya malaikat. Bahkan dalam tafsir itu dikatakan malaikat itu jinjit-jinjit gitu, saking tidak muatnya tempat itu untuk mereka turun ke bumi itu kan. Jadi kalau ada kata wa ma adraka, itu artinya kita tidak akan pernah tahu. Tahukah kamu? Tidak. Sama tengok surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka ma. Sama. Macam mana guncangan yang mengejutkan, memekakkan telinga kita di untal-untal itu, tidak terbayang sama kita macam mana dahsyatnya. Kita bayangkan pun, seperti kita dalam kaleng kerupuk, kita awak kelereng dulu, diguncang-guncang itu tetap belum mewakili. Walaupun makna Qari'ah itu. Ya, malam-malam tiba-tiba pintu kita lagi tidur digedor, terkejut kita, kaget, itu namanya Qari'ah. Jadi nanti kiamat itu seperti itu, tapi itu tidak mewakili karena dia jauh lebih dahsyat lagi. Jadi tidak tahu kita wa ma adraka mal Qari'ah, kecuali Allah kasih tahu. Sama dalam surat Al-Haqqah, mal Haqqah, wa ma adraka mal Haqqah. Kiamat juga itu Al-Haqqah. Sama. Wa ma adraka, kita tidak akan tahu. Ya. Jadi kenapa kemudian Allah tanyakan ini dan Allah sebut nama Lailatul Qadar ini, malam ini? Lailatul Qadar. Kenapa Allah sebut? Allah ingin mengistimewakan malam itu. Ya, Allah ingin memberitahu kita bahwa ini malam-malam spesial yang tidak ada di malam-malam lain. Ya, selama 365 hari ini dalam satu tahun, dia cuma ada satu kali. Tidak ada di malam-malam yang lain dia. Cuma satu kali. Kapan adanya? Tadi yang diberitahu kita, cari di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya, di malam yang ganjil. Berarti ada di 5 malam itu, di 5 waktu. Ya. Itulah sebabnya kenapa i'tikaf di 10 hari. Karena ini malam yang istimewa yang tidak ada duanya, separuh 1/2 pun tidak ada, sikok-sikoknya itulah malam itu. Dan dia letaknya cuma ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan di malam yang ganjil. Nah, kita sambung. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min. Nah, sekarang kenapa malam ini istimewa? Karena dia khairum. Ingat ya,
Kita di sekolah banyak yang salah mengartikan. Khairum min. Khairum itu artinya lebih baik. Min ini dari alfi 1000 alfi syahrin 1000 ini 1000 ini bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, bukan. Kita selama ini bila sering diajari itu malam lebih baik dari 1000 bulan. Pikiran kita lebih dari 1000 bulan lebih baik. Ya 1000 bulan dia lebih, kita ngalinya itu 1000 bulan gitu. Padahal yang Allah maksud di sini khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Lebih dari. Kata ulama tafsir, bisa lebih dari 1000 itu 1100, bisa 1500, bisa 2000, bisa 5000, bisa 10.000, bisa 100.000, bisa 1.000.000. Allah yang tahu. Hanya Allah cuma bilang ini karena saat itu angka paling banyak tuh yang untuk ukuran paling banyak orang nyebutnya 1000. Idiom itu sama macam kita. Tapi kenapa nyebut pening itu pusing? Pusing paling pusing itu nyebutnya berapa keliling? 7 keliling. Kenapa tidak 8 keliling? Tidak 9 keliling gitu. Karena 7 kita anggap itu sudah sampai puncak. Karena manusia diciptakan pada hari ke-7, bumi diciptakan 7 lapis selama 7 hari, langit diciptakan sudah selama 7 hari gitu. Banyak 7. Artinya 7 itu angka paling tinggi. Makanya di sebelah Imam Nawawi bilang kenapa orang yang masuk surga tanpa hisab itu disebutnya 70.000. Jadi tambahan coba 7 tambah 1000 tadi gitu kan. Oh, karena itu yang dikenal orang untuk menggambarkan banyak. Bukan banyak lagi kata guru saya itu, tapi banyak gitu. B-nya itu tebal ya. Banyak. Nah, jadi yang harus kita ingat bukan berarti kita kan hitung nih 1000 bulan, ya enggak? 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 3 bulan, enggak? Hah? 4 bulan ya? Kita kan pahamnya 1000 tahun itu 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Allah bilang khairum min alfi, lebih baik dari ini gitu. Lebih baik dari 83 tahun itu. Oke? Artinya kalau kita beribadah di malam ini, Masya Allah, lebih dari minimal 1000 tahun pahalanya, keutamaannya, ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa jadi lebih karena Allah pakai kata ini. Lebih dari lah, kalau belajar matematik kan ini bukan sama dengan, bukan lebih kurang dari, bukan, tapi lebih dari ini nak. Lebih dari 1000. Ulama sepakat bisa 1000, bisa 2000, bisa 5000, bisa lebih besar lagi dari itu. Tapi yang jelas khairum min alfi. Jadi siapa yang beribadah di malam ini? Masya Allah, Masya Allah. Ya. Sholat 2 rakaat maka nilainya sama, lebih dari kita sholat 2 rakaat selama lebih dari 1000 bulan. Entah berapa lebihnya. Kita sholat 4 rakaat malam itu pahalanya lebih dari sholat selama 4 rakaat selama 1000 bulan. Tidak terhingga, banyaknya. Dan inilah yang menjadi hiburan bagi para sahabat. Sehingga mereka kemudian, oh iya berarti kita bisa ngalahi orang-orang yang terdulu yang hidup sampai 1000 tahun misalnya. Nabi Nuh 1000 tahun. Ya ada keturunannya, anaknya ada juga yang masih sampai 1000. Berarti kita bisa mengejar mereka. Kita bisa mengejar umat Nabi Daud yang puasa Senin, puasa Harida itu tadi, puasa buka. Kenapa? Sebab kalau kita dapat ini, pahala kita lebih dari 83 tahun.
Itulah sebabnya seluruh sahabat mengejar malam ini. Dikejar. Ya, karena keutamaannya yang besar. Ya Ustaz, mereka cuma ke masjid balik. Kami yang perempuan ini mana kami di rumah. Allah Maha Mengasihi. Itu baru perkataan Imam Syaukani. Intinya malaikat itu ke masjid bukan berarti yang di rumah tidak dapat, karena dia ini malamnya bukan malaikat. Kalau malaikatnya itu karena rindu nak ketemu, ya, tapi malamnya itu berarti turun kepada semua yang di rumah. Jadi kalau awak tidur malam itu, yuk tidur kita itu lebih baik dari ruginya sampai lebih dari 1000 tekor gitu. Iya, sayang. Maka kenapa kita bahas ini sebelum Ramadan? Agar kita mempersiapkan diri. Macam mana? Kita selesaikan dulu ayat ini. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalu. Tadi sudah saya jelaskan ya. Tanazzalu itu artinya turun berulang-ulang tapi dalam jumlah yang banyak, berbondong-bondong kalau bahasa itu tuh. Tanazzalul malaika, turun malam itu berbondong-bondong malaikat waruh. Siapa ruh itu? Jibril. Malaikat Jibril. Bukan ruh Manusia. orang manusia yang sudah meninggal ikut turun juga dah. Yang dimaksud ruh di ayat ini adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu hebat. Kalau urusannya senang-senang, ini kan malaikat turun ini dalam kerangka melepas rindunya. Nyari mana orang yang tadi Irmina fi sahrin tanazzalul malaikatu waruh biizni rabbihim. Sesudah Allah ngasih izin. Jadi selama ini dia nengok itu bunyi teng gitu kan, Pak Epi melakukan amal soleh teng, Pak Epi bunyi baik di pintu langit Pak Epi itu, tapi tidak tahu orangnya yang mana gitu. Sehingga pengen tahu yang mana nih yang seleb satu nih, yang mana Pak Epi Suherman nih gitu. Malaikat penasaran. Nah malam itu mereka turun untuk nyari tahu ya macam mana nih yang bentuknya. Itu. Itu belum dia. Yang penting tidurnya di masjid Pak. Walaupun tidur tengoknya, oh ada ini gitu. Dia lah pindah tidur Pak. Paling tidak kalau di masjid ada yang bangunin kita. Iya. Kalau di rumah Tidak ada. Kebablasan. ya. Akhirnya syahrin tanazzalul malaikatu waruh biizni, dengan izin Allah. Jadi malam itulah kenapa mereka berbondong-bondong, karena baru malam itu diberi izin oleh Allah untuk turun ke bumi. Sebelumnya tidak boleh, harus di tempatnya masing-masing melaksanakan amalnya masing-masing. Mingkuli amr ya, untuk menetapkan segala urusan. Salamun hiya hatta, malam itu penuh dengan kedamaian, keselamatan, ketenangan sampai terbit waktu fajar. Artinya malam itu mulai dari maghrib sampai fajar. Maka ke masjid jangan jam 1 malam baby. Karena banyak orang yang ke masjidnya sudah tengah malam, lewat ini maghribnya. Maghrib separuhnya lewat. Walaupun mungkin di rumah atau di masjid rumah atau di mana gitu ya. Pindah masjid baik ya. Nyari tempat di mana orang berkumpul kalau gitu ya. Oke, sampai di sini maka Bapak sekalian, Abang Ayu yang saya muliakan, surat ini cerita tentang satu malam yang harus kita ambil. Kita tidak tahu seumur hidup kita nih, ya, mana berat antara amal soleh dengan kejahatan kita, mana banyak antara timbangan pahala dengan timbangan dosa. Kita tidak tahu. Allah sayang betul sama kita. Dikasihnya kita satu kesempatan, tiba-tiba melakukan amal soleh hanya dalam satu malam, tetapi pahalanya
sama seperti pahala awak melakukan kebaikan khairum min alfi sahrin, lebih dari 1000 bulan. Jadi sebentar dia cuma semalam, tapi pahalanya dahsyatnya. Maka sekarang Nabi bilang, ini hadis yang sering kita bahas ya, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna alkitab wa yatadarrasunahu bainahum. Apabila berkumpul suatu kaum di salah satu rumah di antara sekian banyak rumah Allah. Di sini yang dimaksud salah satunya adalah itikaf di sini. Majtama qaumin fi baitin min buyutillah yatluna alkitab, dibaca malam itu mereka membaca Al-Qur'an. Wa yatadarrasunahu bainahum, dia cari tahu apa maksudnya. Artinya dia pelajari sama-sama atau dia baca terjemahnya atau dia baca tafsirnya. Wa yatadarrasunahu bainahum, dia pelajari sama-sama. Allah nazzalat, tidaklah kecuali Allah turunkan kepada mereka alaihimus sakinah. Allah turunkan untuk orang yang ada di masjid itu ketenangan. Sakinah itu dahsyat sekali. Nabi dalam perang Badar yang cuma 300 ketemu lawan yang 1000. Sahabat ingat Pak, perang Badar itu asik. Maksud saya jadi saat sahabat sedang ketakutan, Mas, nengok musuh yang 1000 orang, kendaraan untungnya lebih banyak dari dia, yang pakai baju perang juga lebih banyak daripada kaum muslimin. Karena sahabat waktu itu niatnya bukan nak berperang, tapi cuma mencegah kafilah dagang Abu Sufyan. Rupanya sudah berhadapan-hadapan. Lajulah. Nah, nengok orang 1000 itu, sahabat cemas, risau, gelisah. Sama dengan kita. Kalau awak berhadapan-hadapan, kita 300, kita bertiga kawan 10. Kita 30 kawan 100. Jurus maut kita, jurus apa itu nama kita pakai? Kaki 1000. Balik badan. Nah, sahabat juga begitu. Tapi kemudian Allah turunkan sakinah kepada Nabi dan sahabat. Ini Allah badikan dalam surat Ali Imran, Allah badikan dalam surat Al-Anfal misalnya. Nuasa amanatan. Allah turunkan sakinah, ketenangan kepada sahabat dalam bentuk mengantuk. Dalam perang Badar itu semua sahabat tertidur ya. Sebelum perang itu antara 5 sampai 10 menit. Ini dijelaskan jelas sekali dalam tafsir Ibnu Katsir. Antara 5 sampai 10 menit sahabat tertidur, dan tidurnya itu nyenyak senyenyak-nyenyaknya. Selepas itu apa yang terjadi? Hujan. Sehingga pasir itu jadi padat. Dipijak, idak. Kan beda antara pasir basah dan pasir kering. Sehingga mijak itu tidak menghabiskan tenaga. Jadi sesudah bangun itu, sahabat itu seluruh sahabat rasa capeknya hilang, rasa takutnya hilang. Itu rahasia kenapa menang lawan orang 1000 itu. Ini rahasia kenapa orang-orang Palestina, Hamas, Izzuddin al-Qassam itu menang lawan orang Israel. Apa rahasianya? Karena mereka punya tadi Allah berikan kepada mereka sakinah. Ya Pak ya. Nazzalat alaihimus sakinah, itu pentingnya sakinah. Wa ghasyahumur rahmah. Orang yang ada dalam majelis itu Allah turunkan rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang. Allah bilang dalam surat surat Yunus itu, kasih sayang Allah itu khairum mimma yajma'un. Wa biqul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakanlah dengan keutamaan dengan Al-Qur'an dan dengan kasih sayang Allah. Dan kasih sayang Allah itu khairum, lebih baik mimma, apa baik yajma'un yang kamu kumpulkan di atas muka bumi ini. Harta, rumah, gedung, tabungan, kebun, segala macam itu, kata Allah di ayat ini, rahmat Allah lebih baik dari itu semua. Nah, Allah turunkan malam itu rahmatnya. Wa hafatnahumul malaikah, seluruh malaikat turun dan mendoakan orang yang ada di masjid itu.
Nanti yang keempat keutamaannya wa dzakarahullahu fi man indah. Disebut nama orang yang ada di masjid itu satu persatu di hadapan Allah di arasy. Ya. Nah, maka kita ini manusia banyak kelemahan ya, banyak salah gitu, banyak kurang gitu, banyak khilaf, banyak tergelincirnya. Iya, sekarang macam mana caranya menghubungkan dia agar kita ini Allah sudah kasih tahu nih, ini jalan kemuliaan, ini kita yang penuh maaf, banyak kita berselimut dengan dosa, banyak maksiat gitu. Macam mana caranya agar kita bisa mendapatkan kemuliaan itu? Nah, kita hubungkan sama pembahasan kita pekan lalu tentang Quran selama Ramadan, baca Quran. Nah, karena Quran itu penuh mulia, penuh kemuliaan, maka ambil kemuliaan. Ambil Ramadan, ambil Quran di bulan Ramadan ini, dan juga ini ya, baik dibaca, dihafal, dipahami, ditadaburi macam sekarang ini. Kalau bisa kita sampaikan lagi, kemudian kita amalkan. Nah, terakhir penutup, apapun, siapapun. Jadi Ramadan itu maaf, dia mulia karena Quran. Maka apapun siapapun yang dekat dengan Al-Quran, dia akan menjadi mulia karena keberkahan dan kemuliaan Al-Quran. Semua kertas, contoh kertas mushaf itu, kertas Quran itu, kalau tulisannya coret-coretan, dipijak-pijak orang. Maaf, kalau ada kertas tulisannya coretan atau gambar, pasti dipijak-pijak orang, dibuang gitu. Tapi kalau kertas itu ada Al-Qurannya, orang pasti tidak mau mijak-mijak, tidak berani, takut. Berani pun sebentar waktu mijaknya. Selesai itu dihantui dia ketakutan gitu kan. Bulannya ikut mulia, malamnya ikut mulia, tempatnya ikut mulia, orang yang menerima Nabi mulia ya. Jadi Bang Ayu, semua keluarga yang saya muliakan malam ini, ayo rencanakan juga. Selain kemarin itu puasa, Quran, doa, maka kejar nih. Macam mana Ramadan ini, seperti yang kita bilang pekan lalu, macam mana Ramadan ini jadi Ramadan terbaik seumur hidup kita. Salah satu indikator tanda yang lain selain yang kemarin sudah kita sampaikan, kita bisa dapatin. Apakah orang yang dapat kaget dikasih tahu? Enggak dikasih tahu. Tapi orang yang dapat akan ada perubahan akhlaknya, perubahan ibadahnya, jadi lebih baik dan dia istiqomah melaksanakan kebaikan. Itu ciri orang yang dapat Lailatul Qadar. Ya, Allah alam, dibalik semua itu yang paling penting adalah ini malam cuma sekali. Jadi kalau awak kejar-kejar di antara lima nih, kita inta ini ya, antara maghrib sampai fajar, macam mana kita niatkan dari sekarang ada 5 malam ganjil tuh. Kalau kita tidak bisa tidur selama 10 hari itu di masjid, maka 5 malam ganjil tuh kita kejar. 21, 23, 25, 27, 29. Tahun lalu kita nengok di Al Jazeera TV Al Jazeera ya. Malam 23 itu masih sedikit di sekitar Ka'bah. Malam 25 katanya sudah 5,8 juta di sekitar Ka'bah tuh. Orang intikaf. Malam 27 8 juta lebih. Ya Allah, sepadat-padat tidak. Berebut sampai bebalak-balak, sekedar berebut apa? Tempat duduk. Bebalak nih kan, berebut nih kan. Ya tadi karena nak ngejar kemudian tapi kalau di sana Pak, tuan apa orang penduduk mukim yang dia balik ke rumah
Tapi sajadahnya ditaruh di situ. Oh. Pas dia datang nggak diambil orang, dia tidak mau marah, berebut, ini sudah tempat aku katanya, padahal ini rumah Allah. Malam, nah kita juga macam mana caranya ya dak? Kita yang laki-laki ini bukan masalah aku dak banyak dosa, justru malam inilah kita kejar. Ya dak bisa kita nak ngaji, dak bisa bertangisan malam itu berdoa minta ampun sama Allah, duduk di masjid tengok orang berdoa, tengok orang salat, atau diam baik gitu nih malam itu. Malam-malam ganjilnya ya, Masya Allah. Saat macam mana kami ibu-ibu nih di rumah masing-masing. Tapi Aisyah pernah 10 hari terakhir itu dia itikaf juga. Kita tidurnya tak sih, itikaf. Istirahat ya, tidak mungkin tidak tidur. Terlelap. Sedikit tidurnya. Jam 1 malam balik lampu sama orang masjid kan? Iya. Nanti kita bangunnya gitu. Nah itu juga atas. Iya, tetap itu itikaf. Yang penting di masjid, tidak keluar. Itikaf itu berdiam diri di masjid dan tidak membicarakan urusan-urusan dunia. Oh, iya. Ada gawe enggak? Oh. Ada gawe tidur. Iya. Kan tadi yang suruh hati mereka turun kan lagi ya. Yang mana? Setiap subuh. Mereka turun. Yang ini. Ya. Dan ini 70.000 malaikat yang saya sebut ini Ya waktu pada Ramadan. di jumlah kata hadis Nabi, jumlah malaikat yang tawaf sekali tawaf di Baitul Ma'mur, di Ka'bahnya malaikat di langit, entah di langit yang berapa, Allah alam. Jumlahnya 70.000. Tiap subuh di akhir malam bukan hanya malaikat yang turun, Allah pun turun ke langit bumi paling dekat. Ya, tidak disebut jumlahnya kalau itu atau 70.000 itu. Ustaz Ya. nanya Ustaz. Saya Nak nanya tadi ketinggalan, ada setiap manusia ada 2 pintu. Satu pintu dicatat amal baik, yang satu lagi itu rezeki. Oh, rezeki. Itu rezeki. Nah, itu lah makanya rezekinya susah, itu rezekinya lupa. Jadi insya Allah sudah bukan zakat ya. Amin amin. Jadi tas Saya kita kan mendapat suatu kita punya niat nih bahwa aku punya melakukan haji, gitu kan? Tapi suatu saat kita dikabulkan Allah. Apakah itu juga oleh kadar? ulangi. Kita punya niat menunaikan haji, ibadah haji. Suatu saat dikabulkan Allah. Dikabulkan. Iya, dikabulkan Ya. Allah kita berangkat itu kan, tanpa ada halangan apapun juga. Iya. Itu sebab-sebab itu kan dapat. Bisa ya bisa tidak. Oh, gitu. Kalau memang kita doakan di malam-malam 10 hari itu dan ternyata terjadi terkabul, berarti makbul doa kita di malam itu, Allah penuhi. Tapi kalau ternyata doa kita di luar itu tetap Allah kasih juga, itu tanda Allah sayangian sama kita ya. Dak? 2 tahun kita kan Ya. doa itu. Betul. Tidak hanya itu, bahkan lebih kata Allah, lebih dikasih dari apa yang kita minta. Orang yang baca Al-Quran, misal ini hadis Nabi, kalau ini sahih Pak Bu, Abang Ayu, siapa yang punya keinginan tapi dia tidak lafazkan keinginannya itu, tidak dia ucapkan dalam bentuk doa, tapi dia ganti dengan baca Quran, kata Nabi, Allah akan kabulkan permintaan dia lebih dari yang dia minta. Maka kakek di Ramadan ini banyak-banyak baca Al-Quran. Salah satu keutamaannya adalah Allah kabulkan lebih dari apa yang kita minta kepada Allah SWT. Tanpa kita harus menyebutkan ya Allah, ya Allah, saya kepingin durian ke kebun saya itu berbuah setahun 5 kali. Bisa. Mewakili doa ya. Lebih dari itu, berdasarkan hadis ini. Mudah-mudahan rezeki berlipat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Abang Ayu, keluarga semua, intinya malam ini
melengkapi pembicaraan sebelumnya. Macam mana agar Ramadan kita tahun ini jadi lebih baik daripada yang pernah kita lewati seumur hidup kita. Maka rencanakan juga yang sikapnya. Jangan dianggap sepele. Tidak dulu. Ini ruginian siapa yang tidak meniatkan. Yang penting niat saja, niat baik dulu. Macam mana caranya supaya kita bisa. Yang penting kalau kita sudah niat biasanya Allah kasih. Wah, di masjid mana di Ustaz kita berjanji baik-baik kita rame-rame malam janji ini kita pindah tidur gitu tak. Bantal bawa kan. Kamu boleh kok. Yang jelas setengah 3 bangun, jam 2 bangun enggak sampai sahur, sampai subuh selesai. Sekalitas. Iya. Kalau kita ada mental balik lah. Iya. Kan tidur kan di dalam kabinan. Dulu sholat sholat ini dulu Tahiyatul masjid. dulu terus sholat obat sholat ada terus sholat apa namanya Tasbih. ya baru apa tarawih Tahajud. sudah dihitung dari 8 maksudnya tanpa kita witir itu sudah termasuk 11 Mas. Kalau di bawah itu Apa yang tujuannya? 11 itu tidak jadi ketentuan Bu. Itulah yang Oh, sudah masuk dalam hitungan. Iya. Masuk dalam hitungan. Karena sholat itu namanya sholat qiyamul lail, mendirikan malamnya 11 rakaat namanya. Iya, itu 2 rakaat. Sholat pertama. Iya. 2 rakaat. Iya. Obat, Tambah tahajud, tambah witir. 3 rakaat. Iya. 2 rakaat kita ini. Iya. Sudah masuk terus ya? Iya, insyaallah. Jadi kalau itu banyak untuk kerjakan seperti itu boleh? Boleh. Nabi pun sholat tarawih berjamaah, tahajud jamaah itu cuma 3 kali seumur hidupnya. Kenapa cuma 3 kali? Karena Nabi takut kaget umatnya menyangka itu wajib. Sholat demikian. Nah, saya. Kalau menurut Ustaz tadi Rasulullah itu cuma 3 kali. Nah, sementara yang saya dengar itu kan Rasulullah juga melakukan itikaf 10 malam terakhir nggak pulang-pulang Ustaz. Terus sholat tarawihnya dia gimana? Nabi tahajudnya dewek-dewek. Sementara kan makmum pada nungguin tuh Pak Ustaz. Kalau biasanya kalau Rasulullah itu di masjid, makmumnya pada nungguin untuk diimamkan gitu. Nah, 10 malam terakhir itu kan harusnya ada kayak kita bareng dong, tarawih rame-rame gitu. Nah, sementara kan Rasulullah lakukan. Yang kita temukan di dalam hadis penjelasan Nabi berjamaah hanya itu, yang lain-lain sholatnya dewek-dewek. Nabi ado, sahabat ado, masing-masing mengerjakan. Hanya 3 kali Nabi ngajak Bilal memanggil seluruh sahabatnya untuk berjamaah. Selebihnya tidak dipanggil Nabi sahabat-sahabat maka dewek-dewek. Kenapa? Karena Nabi takut itu dianggap nanti wajib oleh umat. Tapi Nabi sudah memberi contoh. Berarti kalau kita kerjakan dapat sunnah Nabi kita untuk berjamaah tahajud yang mulai itu tarawih kita sebutnya tarawih. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi tidak cuma sholat ya. Nabi juga tadi talaki simaan dengan malaikat Jibril. Itulah. Karena kuat sekali hadis yang menyebut Nabi cuma 3 kali. Kalau ini Ustaz, kalau itikaf Ustaz, yang abdolnya itu 10 hari tidak balik-balik atau kita malamnya beda dari maghrib sampai ke kan ada juga nih yang nggak balik-balik ya. Yang abdolnya Ustaz. Curiga kita. Jadi alasan terbalik. Jadi yang paling bagus pasang niatnya maghrib malam 21. Ini kalau cerita yang afdal. Masang niat maghrib malam 21, baru keluar maghrib malam 14. Ini kalau cerita yang sempurna. Tadi kalau ayo macam mana curiga kemana? Jangan-jangan tidak ke masjid.
Nah, setiap pagi telepon orang rumah ambil pakaian kotor. Video call. Setiap maghrib antar bukuan. Lihat aku sih. Ya, ya bisa seperti itu. Tapi ingat sekali lagi, hari ini jadwal kerja kita belum seperti itu. Kita belum libur Ramadan. Masih banyak orang yang masih harus menafkahi, mencari nafkah untuk keluarga. Nafkah keluarga itu hukumnya wajib. Maka karena ini sunnah untuk full, sementara ini ada yang wajib dia keluar, maka diperbolehkan. Kita masuk malam, pagi keluar, siang beraktivitas lagi, malam masuk lagi, diperbolehkan. Berarti buka dan sahur di masjid. Yang utama. Ini kalau cerita yang utama. Tapi berbujur-bujur baik. Kalau ngambil yang ganjil-ganjil boleh, Ustaz? Boleh juga. Boleh juga. Tapi pahalanya tidak sebanyak. 10 malam kita. Ya intinya logikanya sederhana. Takut itu salah ganjil, salah ngitung gitu. Itu pula yang kita karena Ada yang puasa duluan, Ustaz. tadi ada yang puasa duluan, ada yang tidak. Malam ini kata maaf yang satu ini ganjil dan satu bilang enggak. Tapi tidak. Allah tidak begitu. Allah mengikuti prasangka hitungan kita. Kita yakin ini malam ganjil, bismillah. Ya, kita sudah ikut. Kita mulai Ramadan tanggal 1, maka hitunglah ini malam 21-nya, bismillah. Itulah malam ganjil. Jangan pula bingung walaupun ada khilafiyah. Kalau kita sudah rutin tuh asik banget. 10 malam terakhir tuh. Coba lah Bu, tapi Pak Epi di rumah. Aku nggak tahu kayak Ada di tas dilanggar. Ya Ustaz. Di masjid. Itikaf Melanggar di seperti ini. termasuk mihrab di rumah-rumah kita. Kan di rumah kita punya kamar yang khusus kita pakai untuk sholat. Walaupun itu kita sebut musola, di rumah kita ada musola, tidak dihitung itikaf. Itikaf itu tetap di Berarti masjid. Boleh nggak di masjid yang berbeda? Misalnya saya nih, siang saya itikaf di Karodo, malam di MH. boleh, boleh Pak. Boleh ya? Ya, yang penting malam di NH, malam tadi di mana? NH, siangnya di Ar-Raudhah. Pagi di masjid. Iya, boleh. Yang penting jangan malam di NH, siang di Jangkau. Boleh Pak, boleh. Karena kalau pertanyaannya boleh ya. Iya. Karena itu untuk menyegarkan, refresh. Oh, Ya. Tapi yang paling afdol tidak keluar masjid sama sekali. Iya. Yang paling besar di masjid yang sama. 4 jam. Hari ini kita tapi sekali lagi berbujur baik ya, Pak. Iya lah. Yang penting kita kejar dulu malam yang 5 malam nih. Macam mana yang 5 malam nih, malam ganjil. Ya dah, ini baik dulu. Mulai dari maghrib sampai subuhnya, bismillah kita niatkan dengan itikaf ini. Ya, insyaallah. Demikian ya, Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, lah jam 10 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.